Pagi, ini video 614 ya. Jadi begini, ya, saya ringkas dulu yang video sebelumnya, 600 ke atas ya, bahwa bangsa Indonesia itu sudah ada dari abad ke-12. Jadi ada orang yang nanyain ya, Kenaro itu bukan dari Jenggala tapi dari Singasari. Gini loh, ya, Raja Jawa itu Jenggala, itu lebih besar di Kediri dan pemerintahannya itu sudah ada tatanannya gitu loh, ada menteri ini, menteri ini, menteri ini gitu loh. Jadi raja, kalau kata kita presidennya itu namanya Kertajaya. Nah, Presiden Kertajaya ini kemudian mengangkat dirinya menjadi dewa. Saya dewa Kertajaya gitu loh. Nah, sehingga menteri-menterinya itu belereng ya, apa itu marah yang gerendeng dan mengundang bupati. Ada namanya Bupati Malang. Itu namanya Kenaro. Ya. Nah, Kenaro ini diundang, Aro gitu, kamu mau nggak jadi presiden Jenggala gitu loh. Nah, Jenggala itu zaman-zaman eh, Mataram Hindu gitu loh. Di antaranya yang membuat Borobudur, Prambanan, itu zaman-zaman itu, abad ke-12. Oleh karena itu, Kenaro akhirnya nyerbu ke Jenggala. Dia jadi presiden Jenggala. Presiden Jenggala itu Kenaro. Kenaro itu besar itu bukan karena jadi Bupati Malang, tapi karena dia jadi presiden Jenggala itu loh. Sehingga terjadinya kisruh Republik Indonesia itu sejak zaman Kenaro. Nah, Kenaro itu maling pasar, dijadikan presiden. Gitu loh. Nah, Brahmana-Brahmananya, ya ingat ya, Republik ini dulunya Hindu ya. Brahmana-Brahmananya Jenggala itu, Presiden Jenggala itu punya menteri-menteri. Itulah yang mengatur suksesi Dewa Kertajaya, Raja Kertajaya, Presiden Jenggala itu disuksesi, diganti dengan kudeta dengan Kenaro. Sehingga nanti Kenaro itu dibunuh sama siapa? Nah, Kenaro itu membunuh Tunggula Metung. Tunggula Metung itu raja di Malang, Singosari, gitu loh. Sehingga Kenaro dibunuh sama anaknya Tunggula Metung. Ya, nanti anaknya Tunggula Metung ini Andusumpati, ya, nanti dibunuh dengan anaknya Kertajaya. Bolak-balik di Kertajaya dibunuh dengan cucunya Kenaro. Jadi terakhir Raden Wijaya itu adalah keturunan Kenaro yang nomor 5. Nah, dia itu diturunkan oleh keturunan Kertajaya. Presiden Jenggala itu yang menjadi namanya Jayakatwang. Jayakatwang itu nyerbu kerajaan Jenggala, ya, sehingga ketika Mongol itu marah ya, dia balik lagi ke Jenggala ini, ya ke Kediri. Mongol ini kan nggak ngerti apa bedain Jayakatwang, Kertajaya, Raden Wijaya, dia nggak ngerti kan. Pokoknya semua orang Jawa, orang gila Jawa. Sehingga dibunuhlah itu Jayakatwang. Padahal Jayakatwang itu musuhnya Jenggala gitu loh, karena Jayakatwang itu keturunan Kertajaya. Oke? Nah, jadi pada waktu dinasti ini kisruh, ya, saya tarik kepada sekarang ya. Brahmananya Republik ini, ya, itu kan orangnya yang itu-itu aja, dinasti itu aja. Semua pejabat Brahmana atau bangsawan Republik ini, itu keturunannya, orang tuanya juga bangsawan. Saya urutin nih, coba misalnya gini ya. Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu kan anaknya Nono Anwar Makarim. Nono Anwar Makarim itu pengacara terkenal. Adiknya Nono Anwar Makarim namanya Zaki Anwar Makarim. Itu Kabais.
Kepala BAIS, Kepala Badan Intelijen Strategis. Malah ponakannya nodok Nadiem Makarim dipenjarakan. Jadi pada waktu terjadi kisruh ya, itu terjadi kanibalisme antara bangsawan, antara Brahmana, antara pejabatnya. Silmi Karim ya, itu adalah ketua tim sukses Jokowi, sama dengan Sylvester Matutina, sama dengan Bundi Ari, sama dengan Grace Natali, sama dengan Abu Janda, sama dengan Ade Armando yang diperkarakan. Jadi, kembali lagi pada saat terjadi kekisruhan itu karena gerah ya, karena gerah. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya Indonesia kelaparan, kan nggak mungkin kan yang disalahkan Prabowo kan, nggak mungkin kan? Nggak mungkin lah, kalau disalahkan Prabowo gimana? Pangkostrat jeblok semua, komandan Danjen Kopassus jeblok semua, Kodim Korem semua digantikan. Oleh karena itu, yang dikorbankan itu adalah Brahmana pinggiran gitu loh, pejabat bangsawan pinggiran. Contohnya Nadiem Makarim, ya, Edward Suryajaya, ya, itu adalah putra dari orang terkaya nomor 1 di Indonesia, pendiri Astra. Bapaknya itu dulu orang kaya nomor 1, William Suryajaya, itu pemilik Toyota. Edward Suryajaya dipenjara 15 tahun. Selanjutnya coba kita lihat, ya, pejabat bangsawan itu, semuanya itu dulu mbahnya juga bangsawan. Contohnya, Maruli Simanjuta, ya. Istrinya itu Paulina Panjaitan. Paulina itu anaknya Luhut Panjaitan. Luhut Panjaitan itu istrinya keluarga Simatupang. Simatupang itu adalah Panglima ABRI nomor 1. Itu TB Simatupang. Tahi Bonar Simatupang. Itu mbahnya Maruli Simanjuta. Semua kalau dirunut, coba semuanya. Misalnya ada sampai sekarang ada cucunya Sudirman, Pak Ganang Sudirman, itu juga mbahnya adalah Jenderal Sudirman, Panglima ABRI. Dan kita lihat contohnya seperti pejabat-pejabat ya. Saya kemarin ketemu dengan mantan Irjen TNI, Letjen atau Laksamana Madya Angkasa Dipua. Nama beliau itu Angkasa Dipua, itu waktu itu PDRI ya, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, itu ada di Pua. Pua itu kota Pua, ya, kota Pua. Di kota di Pua itu bukit tinggi, itu naik lagi ke gunung. Di situ itu hanya ada RRI, apa itu antena RRI. Sehingga ya di sana aja dia berbicara bahwa Republik Indonesia sekarang ada di Bukit Tinggi, pemerintah daerah, pemerintah darurat Republik Indonesia, PDRI. Itu ada di Bukit Tinggi, yaitu di antena di Kota Pua itu. Sehingga Pak Angkasa Dipua itu lahir, itu ayahnya itu bawa-bawa antena itu loh. Wah, lari di ke gunung itu untuk siaran. Siaran. Jadi lahirlah anaknya. Nah, disebut Angkasa. Ya, Angkasa itu radio di Pua. Jadi pada waktu kembali lagi pada waktu kisruh, ya di antara bangsawan-bangsawan itulah yang dikorbankan, ditumbalkan. Nah, karena yang diincar itu adalah Gibran, ya maka bangsawan-bangsawan yang dijepit itu adalah bangsawan-bangsawan cebong. Kita lanjut babak 2 ya. Ini babak kedua ya. Video 614 mengenai bangsawan Republik ya. Nah, jadi pada waktu rajanya itu, Prabowo itu kurang canggih ya, kurang gesit, kurang
apa ya, kalau menurut saya kurang hidayah ya, hidayahnya itu kurang, sehingga dia itu cupet gitu loh. Dia itu cuma nanya, "Kamu cucunya Tahi Bonar Simatupang?" "Ya," jadi kasat gitu ya. Dia cuma nanya, "Kamu cucunya siapa?" "Kamu cucunya, Zaki Anwar Makarim." Ya jadi Nadiem Makarim gitu loh. Jadi sehingga hanya orang itu aja. Loh Pak, kan banyak Pak, orang-orang pintar, banyak. Orang pintar tuh banyak, tapi dikucilkan gitu loh. Tahu nggak, siapa orang yang presiden yang Republik Indonesia yang lebih pintar daripada Soeharto? Itu namanya Adam Malik. Jadi Republik ini berdiri ya, itu presidennya namanya Soeharto, ya tapi secara internasional, diplomatik internasional, itu pengakuan kerajaan-kerajaan atau negara-negara lain terhadap Indonesia, itu dipimpin oleh Adam Malik. Adam Malik itu adalah diplomat. Zaman Belanda itu dia diplomat gitu loh. Dia itu udah beredar di antara Washington, New York, Den Haag, ya itu pusat-pusat diplomasi di dunia. Itu ada Malik itu lulusan perguruan tinggi, sekolahnya di Belanda. Nah, ada Malik itu punya keponakan namanya Faisal Basri. Gobloknya dinasti bangsawan Republik itu adalah Faisal Basri itu diracun. Faisal Basri, ponakan dari Adam Malik. Orang paling pintar di Republik diracun. Saya ketemu dengan Faisal Basri itu sebulan sebelum meninggal. Faisal, ya kenapa Bapak kok nggak mau ketemu dengan Gubernur BI? Kenapa Bapak kok nggak mau ketemu dengan Menteri Keuangan? Jelasin. Pak Faisal tuh ngomong, Gun, saya dikucilkan. Saya tidak disenangi oleh bangsawan-bangsawan Republik ini. Jadi sehingga kepicikan, kegoblokan bangsawan Republik itu ya di antara mereka sendiri yang mengucilkan yang lebih pinter gitu loh. Sekarang itu banyak orang pintar itu dia dirajam ya, di penjara ya. Banyak sekali. Ya, Nadiem Makarim itu punya teman namanya Ibrahim Arif. Itu orang pinter, direktur direktur teknologinya Bukalapak. Di penjara 5 tahun. Goblok, orang pinter kelasnya Facebook, kelasnya Google, kelasnya Silicon Valley di penjara 5 tahun. Banyak itu temennya itu. Oh, ada lagi. Wuh, ada namanya Miniko Wijaya. Ada lagi namanya Tani Hub ya. Tani Hub itu juga unicorn yang gagal. Itu di penjara. Dia direkturnya tuh orang yang IQ-nya 150 di penjara. Termasuk teman-temannya Nadiem Makarim itu IQ-nya tinggi-tinggi itu semua. Staf ahlinya eh, Nadiem Makarim itu di penjara semua. Jadi terjadinya kesesakan ya, kemiskinan, kebodohan. Maka pada saat zaman Edan ya, yaitu karena pemimpinnya yang dipilih yang gendeng-gendeng. Contohnya Dadan Hindayana, ya enggak? Itu kan orang goblok dari Bogor, Raja Serangga. Dia itu peneliti serangga. Dia mengerti ilmu serangga lah. Ya, entomologi atau apa itulah. Itu ahli serangga. Dia ngerti serangga. Ya memang serangga itu adalah makanan pokok yang bagus, bergizi karena protein itu dari serangga. Contohnya adalah black soldier fly. Ya itu larvanya itu sehat. Ya, banyak protein itu digunakan untuk makanan ikan. Ya tapi karena dia ahli entomologi, nggak ngerti tata laksana keuangan, bukan dari pejabat mana yang genah gitu, ya akhirnya dia bikin BGN itu, ya dikorupsi 40% untuk mbahnya.
Ngerti nggak? Jadi contohnya gini ya, duit anggaran makanan anak-anak itu 15.000, ya. 5.000 itu dimakan sendiri sama dia. Jadi caranya gimana? Dari 5.000 per porsi ini, ya, itu dilelang. Ada orang kaya di Sukabumi, itu ngebid ya, lelang untuk dapat titik-titik itu, dia lelang 100 titik, 100 titik, 100 dapur. Dia lelang 218 miliar, bayar ke Dadan, untuk dapat hak, sehingga dia bisa makan 5.000 dari porsinya BGN itu yang 15.000. 40% korupsinya. Jadi ngerti nggak sih? Satu titik itu dilelang 2 miliar. Jadi ada pengusaha Sukabumi itu ngebid untuk 100 titik. Dia bayar 218 miliar. Udah disetor, batal, bubar, Dadan masuk penjara. Ya uangnya kemana? Nah, itu uang lelangan titik. Gitu loh. Nanti supaya dari porsi makanan 15.000 itu yang dipakai cuma 10.000. Ya kadang-kadang yang dipakai bukan 10.000, 5.000. Jadi anggaran 15.000 itu korupsinya 70% kadang-kadang. Sehingga kalau Anda nanya, perubahan-perubahan yang seperti terjadinya Presiden Jenggala yang dari Raja Dewa Kertajaya itu diturunkan ya gara-gara Brahmananya gerah, yang pintar-pintar itu dipinggirkan, dipojokkan seperti Nadiem Makarim, yang goblok-goblok seperti Dadan Hindayana yang IQ-nya 80, dijadikan pejabat, pegang duit, goblok, suruh nyolong. Sehingga dia akan mengimpor Joko Tingkir, Bupati Malang itu dijadikan Presiden Jenggala. Demikian juga pada waktu Brawijaya V, itu Presiden Majapahit, ya. Presiden itu artinya meliputi Jawa ya, meliputi Nusantara. Nah, Presiden Brawijaya V itu disodok sama anaknya, Raden Patah namanya. Sehingga bangsawan-bangsawannya itu kan nggak mau dong berubah jadi Islam. Nah, akhirnya dia melipir gitu, melipir ke daerah Solo. Nah, itu ketemu Joko Tingkir. Sehingga Joko Tingkir ini yang ditunjuk oleh Brahmana, menteri-menterinya Brawijaya V, menteri-menteri kerajaan Majapahit Nusantara itu yang membentuk yang disebut Mataram. Itu dari Brahmananya Majapahit. Sehingga kalau enggak, kamu tahunya dari mana? Tata laksana kenegaraan, ilmu-ilmu, menteri ini, menteri itu, menteri ini. Kan ada dari dulu udah ada menterinya. Itulah yang gerah, yang kemudian mengadakan perubahan. Nah, Indonesia bagaimana Pak Gun? Ya, kamu jangan mengharapkan perubahan itu timbul dari Said Didu. Ya, mohon maaf, Said Didu itu orang pinter, orang bersih, orang suci, orang bener, ya. Tapi dia bukan bangsawan, ya. Juga jangan mengharapkan dari Saiful Mulyani. Saiful Mulyani itu bukan bangsawan, ya. Dia itu ahli survei, orang pinter yang disebut pemikir, tapi bukan bangsawan, ya. Perubahannya dari republik itu harus datang dari bangsawan itu sendiri. Nah, di antara bangsawan itu ada yang gerah. Contohnya, saya ulangi ya, Zaki Anwar Makarim. Dia Kabais, kepala Bais, kepala Badan Intelijen. Itu ponakannya dihukum penjara 20-30 tahun dengan denda 4 triliun itu. Biarkan mbah-mbahnya Nono Anwar Makarim itu dibayar, duitnya nggak akan cukup. Mereka-mereka itulah, bangsawan-bangsawan itulah yang gerah, yang akan mengundang Presiden baru.